sakit hati ya? Gitu ya, sakit hati gitu. Enggak, kadang aku bingung loh kalau ada orang itu patah hati. Hatinya jadi kuku belah. Kalau kata aku sih bukannya patah, cuman bengkok. Perlu dilurusin gitu. Dan fokus ke depan. Bener, bersyukur fokus ke depan. Percaya deh, pasti bakal disiapin tuh sesuatu yang lebih baik dari itu. Terus jangan sampai kalian itu pas udah kalian bangkit gitu ya, udah kalian bangkit, jadi kalian itu kayak ada pikiran buat balik, nggak salah banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, FS Official Channel. Jadi di konten kita kali ini kita dapat salah satu komen. Komennya dari, pokoknya nanti kita tahu sih. Jadi katanya komennya itu, Kak kasih tips dong agar cepat sembuh dari sakit hati katanya gitu. Terus banyak yang up tuh di situ di bawahnya katanya. Cukup menarik sih. Cukup menarik juga sih. Yang harus kita suarakan. Anjir, suarakan. Apa sih? Jadi kita nggak terlalu banyak juga, cuman tiga tips sih. Harus ada tipsnya biar kan. 3 tips. Tapi kan ini kita lurusin aja ya sayang ya. Kan kalau sakit hati itu kan ada sakit hati karena sahabat, keluarga gitu ya sayangnya. Definisinya luas. Jadi kita itu kayak mungkin yang dimaksud, mungkin menurut kita ya, kalau salah nanti komen lagi. Nanti kita kayaknya masih pada anak muda nih. Jadi mungkin kita tuh berpikir iya sayang, mungkin ini tips percintaan kali ya. Dalam percintaan, makanya kita itu mau ngasih 3 tips agar cepat sembuh dari sakit hati dalam percintaan gitu. Biar nggak pada galau. Jangan galau. Apa namanya? Mati 1 tumbuh 1000. Betul sekali. Kita langsung kasih tahu aja. Kita kasih tips yang pertama adalah tanemin dalam pikiran kalian itu kalau dia itu bukan yang terbaik buat kalian. Contohnya, maksudnya gini ya, kalian itu udah disakitin, jadi jangan mikirin kenangan-kenangan indah gitu. Jadi kalian itu di saat kalian memikirkan kenangan indah itu, jadi kayak langsung kalian itu si pikiran kalian itu protes, dia udah nyakitin kita nih gitu, ngapain sih kita mengharapkan lagi. Terus ibarat kita mikirin orang yang belum tentu mikirin kita gitu. Dan kalian juga harus pertimbangin. Jadi contohnya kalau kita sakit hati itu kan berarti terlalu banyak yang sakitnya dibanding yang yang bahagianya gitu. Jadi ya udahlah, buat apa kalau kita pikirin gitu. Kita pikiran terus buat apa pikirin sih? Orang yang terlalu udah banyak nyakitin kita gitu. Banyak nyakitinnya gitu. Gitu banyak yang nyakitinnya, jelas-jelas loh di depan kalian itu kan nanti ada orang yang lebih baik ya sayang ya. Tadi depan, tadi samping. Iya. Oke gitu. Jadi harus nanamin pikiran kalian. Jadi jangan kayak aku terlalu banyak kenangannya nih. Mau kalian pacaran beberapa tahun pun kalau dia udah nyakitin kalian, udahlah lupain gitu. Berarti sini yang pacaran tahun-tahun. Iya nih. Jadi maksudnya pacaran yang lama. Berarti ketahuan juga kan kalau emang itu hubungan yang nggak sehat, berarti kalian tuh terselamatkan. Iya benar, terselamatkan dari apa ya? Dari orang yang salah lah gitu, dari orang yang nggak pantas buat kalian gitu. Mungkin bukannya salah, cuman belum pantas. Berarti Tuhan itu udah ngasih yang terbaik mengatur buat kalian. Yang terbaik, hanya tunggu waktunya aja gitu. Dan ya udah, terus bangkit. Semangat. Kalian pokoknya jangan mikirin yang indah-indah, udah kalian stop di sini, pikirin dia bukan yang terbaik buat kita. Dan lupakan gitu ya sayang ya. Nah, next tips yang kedua. Tips yang kedua itu kamu aja deh bilang. Aku aja. Jadi tips yang kedua itu mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Contohnya nih,
Satu, kalau kalian itu masih muda, ya udah kalian fokus aja sama karir dulu. Contohnya kayak pekerjaan atau kalian juga punya usaha gitu, lebih baik fokus ke situ kalau masih muda daripada kita fokus sama yang udah nyakitin kita. Kayak itu, karena yang nyakitin kita itu bakal lebih menyesal gitu, menyesal yang udah nggak ada gunanya lagi gitu. Jadi ya udah perbaiki aja dengan kesibukan kalian, karir, untuk lebih baik lagi. Karena itu sesuatu yang penting buat masa depan, karena masa depan itu lebih penting daripada masa lalu. Iya, betul sekali sayang. Coba kamu mau namain nggak? Itu salah satu dari kita. Jadi pokoknya mencari kesibukan itu ya kalian itu tunjukin loh kalau kalian itu bisa tanpa dia. Nah, gitu. Satu kesibukan itu bukan cuma buat karir doang ya, di luar itu juga banyak, atau jalanin hobi atau kumpul sama sahabat-sahabat yang care sama yang kalian, the best, gitu. Yang paling the best. Jangan sampai kalian itu nyari kesibukan tapi kayak hal negatif loh. Jangan sampai itu gitu. Terus kita juga sama keluarga ngabisin waktu sama keluarga itu kan kayak di sekeliling kita itu masih banyak orang yang sayang sama kita, atau membahagiakan orang tua, ajak makan segala macam itu kan bisa sesuatu yang membahagiakan juga kan buat kita. Bahkan kita bisa lupa dari sakit hati itu. Gitu. Terus kumpul sama teman, sahabat. Ya itu juga masuk kan juga jadi ngomongin kan. Ini sama sahabat-sahabat yang tadinya kalian tuh punya pasangan, terus kalian bisa melupain dia gitu gara-gara kalian tuh punya pasangan yang nggak bisa nyempetin waktu buat kalian main sama teman-teman kan gitu doang. Jadi di saat kalian merasa patah hati, sakit hati gitu ya, sakit hati. Enggak, kadang aku bingung loh kalau ada orang itu patah hati. Hatinya jadi kuku belah. Kalau kata aku sih bukannya patah, cuman bengkok. Perlu dilurusin gitu. Iya, bengkok kan cuma dilurusin dong. Gitu dong, lurusin kalau. Jadi intinya kalian itu nyari kesibukan dalam hal yang positif. Ingat nih, denger nih, hal yang positif bukan yang negatif. Kalau kalian mencari kesibukan dalam hal yang negatif, kalian sama aja nambah masalah. Jangan kebanyakan ngelamun sih kalau kita cerita sih. Kadang ngelamun itu banyak bisik-bisikan gaib. Ya kan? Bos. Iya. Yang kita jadi melakukan yang seharusnya nggak dilakukan gitu. Yang mengaruhi kepala kita gitu, pikiran kita yang mengaruhi. Makanya nyari kesibukan hal yang positif. Intinya itu kok. Cuman kalau kata aku sih kalau karena ini anak muda kan pada yang komen bagi cewek cowok lebih baik fokus ke karir dulu. Iya. Gitu. Karir jadi kalian itu nunjukin loh kalau kita bisa tanpa dia, kita lebih ibaratnya apa sih sayang, jadi kayak kita itu lebih iya ya gila. Jadi terus jangan sampai kalian itu pas udah kalian bangkit gitu ya, udah kalian bangkit jadi kalian itu kayak ada pikiran buat balik. Nggak salah banget itu. Kalian itu bakalan terjerumus dalam hal yang sama gitu. Apalagi kalian tuh patah hati karena dia itu keluar dari suatu komitmen. Kayak itu sesuatu yang nggak bakal bisa balik lagi gitu. Pasti ngulangin lagi. Pokoknya jangan, ya udah lupa. Udah pokoknya gitu. Pokoknya gitu dah. Pokoknya kita lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah jeng. Biar nggak serius banget. Walaupun ini ngomong sesuatu yang serius sih. Ya, sesuatu yang serius. Berarti yang ketiga, berarti kamu borong semuanya? Aku lagi, saya yang ngejelasin berarti. Oke. Tips yang ketiga itu, jadi kalian itu mencari dan menemukan pasangan yang tepat. Ini menarik banget untuk diceritain dan untuk didengar nih, jangan sampai di skip. Jangan sampai di skip nih di sini nih. Coba saya jelasin. Mencari dan mencari dan menemukan pasangan yang tepat. Iya. Otomatis kalau kita mencari pasti menemukan. Jadi intinya gini nih, kalian itu mencari itu jangan yang asal gitu. Kalian itu bener-bener lo pilih. Soalnya kalian itu udah sakit hati itu jangan sampai sakit hati lagi. Intinya ambil pelajaran dari pengalaman yang udah dijalanin. Menemukan. Iya. Menemukan. Mencari dan menemukan. Jadi kalau kalian udah
yakin sama jadi itu sebenarnya kalian itu di apa nih bukan dipatahin, dibengkokin dibengkokin hatinya untuk menemukan pasangan yang lebih baik, untuk memperbaiki diri dan menemukan pasangan yang cocok. Cocok dalam arti kata ya bisa menjaga komitmen itu gitu. Karena kalau kita mencari yang tiba-tiba langsung cocok ini susah, karena kecocokan itu ada karena seiring jalannya waktu kan yang cocok kan. Terus kalau buat kalian yang udah ibaratnya udah kayak itu udah sibuk mencari ya, pas disakitin itu terus kalian juga menemukan, jangan sampai kalian itu terbawa arus lagi untuk balik lagi sama yang udah nggak jelas gitu. Jelas-jelas di depan kalian itu udah ada yang bener loh, udah ada yang cocok, udah ada yang sayang sama kalian tuh, kalian itu menyakitin dia. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu untuk balik lagi, apalagi kan biasanya nih mantan itu kayak baru see you hello gitu sayang biasanya kan. Tapi kalau kata aku tuh orang yang tersakiti bisa dibilang sih itu menjaga. Kenapa dia tersakiti? Karena dia menjaga. Itu benar. Makanya dia itu karena dia pernah kayak gitu. Makanya dia itu bakal dipertemukan sesuatu yang tepat. Makanya itu dijauhin. Karena orang itu bukan terlalu baik ya, mungkin bukan terlalu baik, bukan terlalu jahat juga orang itu, tapi dipertemukan sama yang cocok. Yang cocok, yang menurut Allah itu lebih yang sejalan. Jadi nggak perlu lah kalian ngapain sih galau-galau atau apa, tapi untuk dijalin sama orang yang jelas-jelas nggak pantas gitu buat ya, yang nggak pantas, yang nyakitin gitu. Bagus masih pacaran, maksudnya dipisahinnya gitu. Gimana kalau kalian nggak nikah terus cerai kan, makanya jangan sampai gitu. Lebih cepat lebih baik sih dijalin sama orang yang kayak gitu. Pokoknya kalau kalian itu dijalin sama orang yang nggak benar itu, kalian itu harus bersyukur, jangan malah nangis-nangis, sakit hati, bersyukur dan fokus ke depan. Benar, bersyukur, fokus ke depan. Percaya deh, pasti bakal disiapin tuh sesuatu yang lebih baik dari itu. Sayang kamu nih. Beneran serius, kita percaya sama itu. Karena pasti semua orang punya doa. Pasti doa kita tuh selalu meminta yang terbaik gitu. Yang terbaik. Secara tidak langsung mungkin kita nggak menyadari itu. Kalau doa itu benar-benar sesuatu yang nyata. Kalau kalian terus nggak berhenti gitu buat berdoa, kalian yakin, kalian terus minta, sampai pasti kalian itu pasti kok suatu saat nanti itu kalian juga, bakalan nah itu juga salah satu kalian bakal dijalin sama orang yang nggak benar itu. Kalau kalian kan pasti kalau misalnya lagi pacarnya semoga ini yang terbaik itu, kalau emang yang terbaik pasti Allah jauhin. Dan satu lagi, kalau kita udah melakukan sesuatu yang baik, yang tulus, terus kita disakitin, ngapain kita sedih gitu? Berarti kan salahnya bukan di kita gitu, berarti di dia. Dan kita harus bersyukur dan kita itu dijauhin. Harusnya dia yang nyesel, bukannya kalian. Gitu. Balik lagi. Sibukan karir kalian, bangun kerajaan. Bener, tapi benar gitu. Biar kalian sukses, biar kalian itu punya apa namanya? Punya sesuatu yang buat ditonjolkan, berprestasi gitu dipandang orang. Apalagi buat manas-manasin yang udah kan jadi gitu. Gila, dia malah jadi hebat gitu, luar biasa. Iya, berarti emang bukan jodoh. Menemukannya yang lebih baik dari itu. Lebih baik yang bisa menjaga, yang bisa menghargai kita, yang bisa lebih berkomitmen gitu. Emang komitmen itu memang harus benar buat semua itu. Komitmen itu harus, karena komitmen itu kan komitmen kita berdua yang harus dijaga, yang sampai keluar dari situ gitu. Berarti kalau keluar dari situ berarti dia itu udah mengkhianati kan? Iya, udah mengkhianati. Jadi udah intinya bukan mengkhianati dalam ini. Makanya sebenarnya ngomong komitmen itu dalam banget. Bukan iya, menurut aku komitmen itu yang bahaya, yang harus kita jaga. Karena bukan cuman di mulut doang, dan bukan cuma buat hari itu, tapi buat seterusnya. Komitmen itu kan yang harus benar ditanemin kan di kepala, di hati. Jadi kita kalau ada apa-apa, oh ya kita udah punya komitmennya sama ini, kita udah punya komitmennya sama ini, terus ada komitmen juga sih gitu. Dia pokoknya intinya salah satunya itu sayang. Ini aku nih udah nemuin pasangan yang tepat. Ini buat kalian yang tadi komen, udah nggak usah galau-galau. Nggak usah mikirin yang udah nyakitin kalian. Jangan banyak ngelamun. Jangan banyak ngelamun, cari kesibukan pokoknya. Terus pokoknya kalian tuh jangan terhasut oleh pokoknya udahlah, kalian fokus pasti suatu saat kalian itu bakalan menemukan pasangan yang tepat.
intinya lakukan saja yang terbaik, bahkan sama orang jahat sama kita, biarin orang jahat, kita jangan. Karena kebaikan itu mungkin nggak terlihat gitu, cuman kedepannya bakalan terlihat. Maksudnya buat sementara itu kebaikan mungkin ya kebaikan akan sih gitu. Tapi kalau kita yakin kebaikan itu benar buat kita, pasti kedepannya bakalan tetap loh dia di depan gitu. Ngerti nggak tadi? Iya ngerti. Jadi ibaratnya kalau kita dan sejelek-jeleknya kejelekan orang, walaupun itu pertamanya kebaikan di mata kita, pasti kedepannya juga bakalan kebuka. Jadi pokoknya nanemin yang baik-baik aja gitu. Kalau kalian disakitin nggak masalah, berarti nyesel dia bukan kita gitu. Kalau kita udah berbuat baik sama orang yang nyakitin kita maupun itu apa, pasti kita juga nanti bakalan dipertemukan sesuatu yang baik juga. Iya. Ya, minum dulu. Minum dulu. Ini bukan sponsor ya. Bukan sponsor. Ya pokoknya itu aja ya tips dari kita. Mudah-mudahan bisa menjawab komentar yang komentar yang kalian request lah gitu, ya. Pokoknya next kalau kalian minta tips apa lagi, pokoknya kalian komen, nanti kalau kita bisa kita usahain ya buat tipsnya. Kita bakal ngerespon kok. Kita bakal bacain komennya satu-satu. Kalau yang emang oh iya nih gitu banyak yang udah kita bikin. Dan itu masih ada dalam dalam perjalanan kita gitu dong. Nanti bakal kita bikin kontennya. Pokoknya thank you yang udah nonton sampai pokoknya nonton sampai habis sih. Pokoknya makasih yang udah ngasih saran, udah komen, udah ngasih support. Pokoknya banyak banget sampai yang kemarin juga. Ya kayak gitulah pokoknya makasih banget buat kalian. Komen terus pokoknya komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pokoknya terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Kalian sahabat FS setia banget. Pokoknya jangan lupa untuk di komen dan di subscribe.